Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian masih tetap sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada hari ini kita akan belajar materi tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 2 dan 3. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa dahulu agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin. Nah, perhatikan teks bacaan berikut. Hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Kelas 3 berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya, kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Hutan bakau melindungi garis pantai dari pengikisan. Hutan bakau juga meredam gelombang besar, termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama antar warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Ada 2 hal penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman. Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Adapun penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumur. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak, hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun, manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting. Sekarang, Udin dan teman-teman di kelas akan bermain peran tentang kunjungan ke hutan bakau. Ada yang berperan sebagai penjaga hutan bakau, dan ada juga yang berperan sebagai anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah akan mewawancarai penjaga hutan bakau. Sebelum bermain peran, buatlah daftar pertanyaan yang akan diajukan siswa-siswa. Daftar pertanyaan dibuat berdasarkan teks hutan bakau, si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, pertanyaan yang baik untuk wawancara mengandung unsur tanya adik Simba. A-nya itu apa? DI-nya itu di mana? K-nya kapan? SI-nya siapa? M mengapa? Dan BA itu bagaimana? Nah, ini adalah unsur pertanyaan yang baik yang bisa kalian gunakan untuk melakukan wawancara. Lo daftar pertanyaan wawancara ya, misalnya yang pertama, apa fungsi hutan bakau bagi garis pantai? Kedua, di mana hutan bakau dapat ditemukan? Yang ketiga, siapa yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau?
Dan yang keempat, mengapa pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau harus dikendalikan? Siti senang mengumpulkan daun. Saat kunjungan ke hutan bakau, ia mengumpulkan daun-daun bakau. Ia mengamati bahwa panjang tiap daun tidak sama. Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Nah, bisa kalian perhatikan ya pada garis bilangan panjang daun yang pertama. Kita hitung ya panjangnya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti panjang daun yang pertama panjangnya 4 cm. Sedangkan panjang daun yang kedua jadi panjang kedua daun tersebut adalah 9. Yaitu panjang daun yang pertama 4 dan panjang daun yang kedua itu panjangnya 5. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sekarang coba kita langsung ke contoh soal berikut ini. Nah, perhatikan baik-baik ya. Kita akan menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Misalkan di sini ada penjumlahan 5 ditambah 2. Nah, sebelum membuat garis bilangan, kita siapkan penggaris dulu ya. Terus kita buat garis bilangannya. Ingat, masing-masing titik ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya itu panjangnya 1 cm. Ya, bisa kalian perhatikan pada gambar tersebut. Nah, 5 ditambah 2. Berarti kita mulai dari angka 0 ya. Terus kita melangkah ke kanan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kita buat garis dari angka 0 ke angka 5. Seperti ini. Tepat di atas angka 0, kita buat garis putus-putus. Dan juga tepat di atas angka 5. Lima ditambah 2. Nah, 2-nya ya kita melangkah lagi sebanyak 2 kali ke arah kanan. Nah, sekarang bukan mulai dari angka 0, tapi mulai dari angka 5. 1, 2. Nah, berhenti di angka 7. Kita buat garis putus-putusnya di atas angka 7. Terus kita buat garis di atasnya. Garis yang pertama kita tulis angka 5 dan garis yang kedua kita tulis angka 2. Nah, di sini sudah terlihat ya hasil penjumlahannya. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, sekarang kita bisa membuat garis lagi dari angka 0 langsung ke angka 7. Nah, garis yang ketiga ini kita tulis angka 7. Nah, seperti itu cara menyelesaikan penjumlahan menggunakan garis bilangan. Baik, sekarang lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada penjumlahan 3 ditambah 8. Nah, Pak Guru sudah membuat garis bilangannya ya menggunakan penggaris. Ingat, kita mulai dari angka 0 ya. Melangkah ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kita buat garis seperti ini. Terus kita buat garis putus-putus tepat di atas angka 0 dan angka 3. Terus ditambah 8 ya. Kita mulai dari angka 3, maju ke arah kanan sebanyak 8 kali.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berhenti di angka 11. Nah, tepat di atas angka 11 ini kita buat garis putus-putus seperti ini. Terus kita buat garis lurus ya dari angka 3 ke arah ke angka 11. Garis yang pertama kita tulis angka 3 dan garis yang kedua kita tulis angka 8. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya ya, hasil penjumlahannya. Jadi 3 ditambah 8 itu sama dengan 11. Nah, kita bisa membuat garis lurus dari angka 0 ke angka 11. Nah, seperti ini cara menyelesaikan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Ingat, sebelum membuat garis bilangan, kalian harus menggunakan penggaris. Nah, apabila ada kalian yang belum paham membuat garis bilangan, coba putar lagi videonya. Aku yakin kalian pasti bisa memahaminya. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.